Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, Ibu Bapak, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita yang tinggal beberapa pertemuan lagi ya, tinggal beberapa pertemuan lagi. Oke, apa yang topik-topik ya atau tema-tema yang kita diskusikan secara substansi sudah selesai sebetulnya ya. Jadi diawali dari MDGs ya. Diawali dari pra MDGs karena kita menggunakan buku Todaro dan Smith sebagai sebagai bahan acuan materi ya. Kemudian bukunya Stiglitz, The Economic of the Public Sector itu, dan buku-buku lain yang terbit sebelum 2000 ya itu. Ini kan urusannya sekarang urusan tahun terbit nih, urusan tahun terbit. Nah, urusan tahun terbit itu yang kemudian menentukan pembatas dua konsep besar berikutnya terkait dengan pembangunan ekonomi. Ya, dua konsep besar itu apa? Dua konsep besar yang simultan ya, bukan simultan. Ya, substansinya simultan, tapi runut waktunya dua fase itu. Ya, yang pertama adalah MDGs, Millennium Development Goals, kemudian SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, Millennium itu diawali tahun 2000 dan Sustainable diawali tahun 2015. Jadi kalau kita menggunakan Nah, saya pakai PowerPoint aja ya, itunya whiteboard-nya. Nah, jadi kalau kita mau bikin time series nih, ini anggap saja 2000 ya. Ini 2000. Kemudian ini 2015. Sini ya 2030, kita 2030-nya nggak usah tulis dulu lah ya. Oke, nah Ibu Bapak, jadi corak kajian itu ini nah, corak kajian itu dibagi ini berdasarkan apa yang sudah terjadi ya. Dibagi berdasarkan apa yang sudah terjadi. Yang pertama, dari referensi yang kita gunakan, ada yang dimulai sebelum tahun 2000 sampai dengan tahun 2000, anggap saja demikian ya. Lurus, oke, lurus ya.
Oke. Kemudian dilanjutkan. Kemudian dilanjutkan. Ya, resiko orang matanya silindris nggak bisa lihat garis lurus. Sorry. Nah, itu ya. Nah, anggap lurus lah ya. Sorry kalau ternyata nggak lurus nih. Nah, ini, jadi berdasarkan cara kajian referensi, uh, ini ya, jadi batasnya ini nih, batasnya ini. Biar enak ya, kita kasih batas jelas aja deh. Inilah ya. So, ini sebelum itu aja. Oke, jadi cara kajiannya itu seperti ini, ya. Sebelum tahun 2000 kita belum menemukan apa yang hari ini disebutkan sebagai MDGs ya, MDGs, Millennium Development Goals, dan berakhir di 2015. Kemudian setelah di 2015 ini menjadi SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, cara kajiannya seperti ini. Dan buku Todaro, buku yang saya gunakan menjadi pintu masuk kajian mata kuliah kita, edisi terakhirnya kemarin saya sudah kirim ya, yang 2020 itu sudah memasukkan ini. Tapi kalau yang sebelumnya itu belum memasukkan ini, ya, belum memasukkan terutama yang SDGs-nya belum memasukkan. Nah, oke, sebelum konsep MDGs disepakati, cara kajian dalam buku-buku referensi kita itu masih berkutat atau masih dibatasi pada sudut pandang yang di pertemuan-pertemuan awal saya sampaikan itu, ya. Jadi dunia, jadi ekonomi pembangunan, Ibu Bapak tolong bayangkan ya, tolong familiar lah dengan peta dunia itu. Dunia itu dibagi dua, ya, developing countries dan developed countries, gitu ya. Jadi negara yang sudah maju dan negara yang sedang berkembang. Kalau mau lebih ekstrim lagi, ada yang underdeveloped itu, ya, ada yang underdeveloped itu, dan negara yang terbelakang itu. Oke, nah sebelum tahun 2000, sudut pandangnya adalah kenapa negara maju, developed countries itu harus memikirkan nasib negara developing countries itu, karena kebutuhannya itu tadi sebagai sebagai muara dari pasar produk yang mereka produksi dan mereka harus lempar ke luar negaranya, agar tidak terjadi self consumption itu di negara penghasil produk tersebut. Produk itu barang dan jasa ya, mohon diingat ya. Jadi produk itu barang dan jasa. Pantun, apa contoh jasa dari negara maju ke negara berkembang? Itu dosen terbang, undangan seminar, contoh kecil aja ya itu ya. Itu ekspatriat itu. Itu contoh-contoh kecil aja kan bisa seperti itu ya, contoh kecilnya seperti itu. Pelatihan, sertifikasi, kan itu ya. Itu contoh produk dalam bentuk jasa dari negara maju ke negara berkembang, ya. Sekarang kan lagi rame itu ya, nambah gelar di belakang itu yang C itu ya. C itu kan konsultan itu ya.
ada CPA, ada CCCP, ada macam-macam lah gelar itu ya. Ada akreditasi internasional, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Nah itu semuanya itu adalah bentuk atau penampakan ya, penampakan terjadinya aliran produk dari negara maju ke negara berkembang. Gitu. Nah kan mereka dibayar, kan gitu ya. Mereka dibayar, karena ketika mereka dibayar berarti terjadi apa yang disebut dalam ekonomi pembangunan itu sebagai backwash effect itu, ya. Jadi disedot kembali kan gitu, kan disedot kembali. Udah mereka punya apa? Mereka menawarkan paket bantuan ya, program-program bantuan itu, tapi kemudian juga ada paket-paket lain yang yang terwujud dalam sejumlah kegiatan, dalam bentuk-bentuk kegiatan, dan dari kegiatan itu ada yang kembali ke mereka. Nah itu kan itu seperti itu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh negara yang developing countries itu, ya paket-paket itu harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga nasib kondisi terkini yang dialami oleh negara-negara dunia negara berkembang itu, developing countries itu bisa berubah. Kenapa? Karena kan ada transfer of technology, ada transfer of knowledge, ada transfer teknologi dari negara-negara maju itu, ya. Dan itu tentu saja tidak tentu saja tidak gratis ya. There is no free lunch itu, ya. Konsep ekonomi kita bisa gunakan itu. There is no free lunch itu yang tetap menjadi pisau analisis bagi kita untuk kita bisa memahami kenapa hal tersebut terjadi, ya. Jadi mohon kembali dipahami dulu di awal, ya. Mungkin sejak S1 bagi yang ekonomi ya, sejak S1 kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan skala ekonomi itu, ya, economic scale atau scale of economics. Ada increasing return to scale, ada constant return to scale, atau decreasing dulu lah ya, decreasing return to scale, constant return to scale, dan increasing return to scale. Jadi kalau kita punya utang 1.000, nanti outputnya bisa lebih dari 1.000, berarti itu yang bagus, yang kita harapkan. Kalau kita punya utang 1.000 tapi hasilnya juga 1.000, ya plus-plus lah ya, gitu. Meskipun plus-plus itu bukan istilah ekonomi ya, itu istilah awam saja, istilah awam. Nah, yang repot itu kalau ternyata modalnya 1.000, hasilnya cuma 500. Nah, itu kan bermasalah itu, ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, debt to GDP rasio itu menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama dan kelola bersama, ya. Jadi utang luar negeri atau utang apapun ya, itu kita bukan tidak boleh berhutang, ya, bukan tidak boleh berutang, tetapi bagaimana utang itu kita kelola agar kita bisa memperbaiki nasib kondisi negara berkembang ini, ya. Kalau sudut pandangnya negara berkembang, tapi kalau sudut pandangnya negara maju, bagaimana utang itu bisa kembali, bisa dibayar oleh negara peminjam itu, ya, dengan ukuran-ukuran yang jelas gitu. Dan mereka pasti pakai bunga, kan gitu ya, pasti pakai bunga. Nah, sekarang developing countries kan untuk bayar bunganya saja kan orang Sunda bilang jelek-jelekan gitu ya. Berdarah-darah kan itu untuk bayar bunganya saja kalau kemudian utang luar negeri itu tidak dikelola dengan baik, ya, tidak dikelola dengan baik. Nah, oke, jadi kembali ke sini, ya. Jadi sebelum tahun 2000 rujukan kita, sumber-sumber referensi kita. Jadi ketika Ibu Bapak menulis disertasi nanti pahamilah bahwa sumber-sumber yang terbit di tahun-tahun sebelum tahun 2000 itu tidak ada satupun yang membicarakan MDGs dan SDGs. Ya, itu. Ya, semua sudut pandangnya itu tadi. Semua sudut pandangnya, saya insert picture online ya. Bu Bapak sambil ngopi deh kuliahnya biar usah biar saya punya teman ngopi.
Oke, developing. Yang semua Kalimantan angkatan murid bapak saya angkatan pertama 9 orang, 7 orang jadi aktif. Inilah ya, kita masukkan ini ya. Oke. Jadi sekarang itu nggak ada alasan bagi kita, Pak Anwar, nggak ada bahan. Nggak, yang barusan aja. Ini kan saya juga baru kepikiran barusan harus ngentri harus ngentri peta ya. Gitu. Harus ngentri peta, itu baru kepikiran barusan tuh di slide ini. Oke. Jadi sebelum tahun 2000 anggap saja demikian ya, anggap saja demikian. Dan sudut pandangnya itu tadi ya, bahwa aliran dana, aliran bantuan, aliran apapun paket namanya ya, itu seperti itu. Dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dari di sini kan disebutkan sampai advance economics ya. Ya, advance economic ya. Ekonomi negara-negara maju itu kan ini nih, Eropa Barat, Eropa Utara beberapa ya. Yang ke timurnya kan ini Rusia ini. Gitu, ini Amerika, Kanada, ini Australia, ini Jepang, Korea, ini sudah masuk ya. Jepang, Korea, Taiwan kayaknya masuk deh. Ya, Taiwan masuk ya, Hong Kong. Atau ini Selandia Baru. Nah, apapun bentuknya, itu tadi. Negara maju kepentingannya adalah melempar pasar produk ya, ke pasar produknya. Negara berkembang itu merubah nasib, dan belum masuk konsep MDGs. Nah, sekarang di tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, andai kita menemukan rujukan ya, buku-buku yang akan kita gunakan dalam penyelesaian disertasi kita, maka sudah mulai menyentuh istilah MDGs. Ya, sudah mulai menyentuh istilah MDGs. Meskipun kalau di buku Todaro, Ibu Bawa boleh lihat, yang terbit di 2005 belum. Kalaupun ada, hanya di beberapa tempat dan sedikit diungkap. Kenapa? Karena itu tadi, ada lag antara data yang dikumpulkan oleh Todaro dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, datanya 97, 98, mungkin 99, mungkin 2000 juga kan, datanya 2000 lah. Terbit 2005 kan, itu 5 tahun ya, ada jeda antara data dikumpulkan dengan penerbitan buku. Ya, meskipun terbitnya di 2005 di sini nih, ya. Meskipun misalkan terbitnya di sini di 2005, ya kan data MDGs-nya, konsep data itu kan dikumpulkannya di sini. Jadi ketika data dikumpulkan di sini, ini belum masuk MDGs. Gitu. Terbit boleh jadi di sini di 2005. Itu, tapi kan datanya ini. Itu. Nah, kapan buku Todaro menyentuh MDGs dan langsung ke SDGs? Itu yang terbit di 2020 kemarin itu. Itu ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan, Ibu Bapak Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan di awal-awal itu, kita juga harus harus menyusun menyusun time series dari publikasi terdahulu, ya, dari publikasi terdahulu. Jadi kalau kita lihat perkembangan ekonomi pembangunan di dunia itu melewati fase-fase tertentu, dan setiap fase itu ada ciri khasnya masing-masing. Termasuk di wilayah mana ekonomi pembangunan itu terjadi, di wilayah mana ekonomi pembangunan itu berlangsung. Ya, itu. Jadi tiba-tiba Indonesia masuk ke negara G20 itu kan nggak tiba-tiba jebret seperti itu, ya. Kita abaikan komentator netizen ya. Komentator netizen itu cuma satu lah, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Tapi saya nggak akan masukkan ke dalam perkuliahan. Itu ya, gitu. Baik yang mendukung pemerintah ataupun yang menentang pemerintah. Ya, itu saya tidak akan masukkan itu. Tapi kalau mau dibuat
artikel jurnalnya itu silakan gabung dengan siapa? Dengan pakar komunikasi massa ya, itu. Jadi sudut pandangnya berbeda tuh. Kajian aja udah berbeda nih ya. Ilmu komunikasi melihat hingar-bingar komentar keberhasilan ekonomi pembangunan ya di medsos, di medsos terutama, itu akan berbeda dengan mahasiswa ekonomi pembangunan melihat hingar-bingar apa yang disampaikan oleh para netizen itu di ruang publik. Ya. Jadi saya tidak akan menggunakan itu sebagai rujukan, tetapi anggap saja itu sebuah fenomena ya. Anggap saja itu sebuah fenomena, baik yang mendukung ataupun yang menentang pemerintah. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, lihatlah fakta. Ya, dari mana fakta itu kita peroleh? Dari publikasi yang terpercaya itu. Jadi caranya gitu aja, ya. Caranya gitu. Nah, bahwa hari ini kita masuk di G20, ya, dan itu dimulai sejak zaman Pak Harto ya, di akhir-akhir Pak Harto itu waktu Bill Clinton ke Indonesia ya, itu dimulai dari situ, dan itu semuanya meninggalkan rekam jejak yang kalau kita gunakan, kalau kita bikin anggap saja trennya ya, kan bisa begini trennya itu. Sorry, mestinya lurus, bentar. Oke, kita bikin tren ya. Kita bikin tren lah. Ya mudah-mudahan sesuai dengan faktanya. Kalaupun tidak sesuai dengan fakta, anggap saja sesuai. Ya, anggap saja sesuai, dan ini yang dimaksud dengan sorry, increasing return to scale itu ya. Increasing return to scale, kita kasih apa nih? Kasih magenta, mana magenta? Ini ya. Kasih inilah. Biar kelihatan ya. Biar kelihatan garisnya white. Nah, ini kita kasih inilah. Jadi sederhananya seperti inilah Ibu Bapak ya. Sederhananya seperti ini untuk konteks Indonesia. Ya. Dan kita tidak bisa, ya kalau mau ditarik ke belakang ya sejak zaman merdeka kan. Bahkan kalau mau ditarik ke belakang lagi sejak zaman VOC ya. Sejak zaman VOC itu ya, kan kemarin di web kita itu kan ada yang bahkan sampai ke abad 17 ya. Jadi sejak zaman VOC, Pak Anton emang sejak zaman VOC sudah ada konsep pertumbuhan, sudah. Ibu Bapak baca bukunya ekonomi Pak Budiono ya, ekonomi Indonesia itu. Pak Budiono mantan Wapres itu menulis sejarah ya, yaitu sejak Belanda dan Portugis itu mendarat di Nusantara ya, dari situ. Itu angka-angkanya sudah muncul dalam bentuk yang sederhana, tapi angkanya sudah ada. Dan kalau kita mau tarik trennya ya boleh jadi seperti ini ya, boleh jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi dan Ibu Bapak kehilangan berakhirnya VOC itu juga menjadi titik baru ya, lembaran baru perekonomian Indonesia. Berakhirnya VOC menjadi lembaran baru perkembangan ekonomi di Indonesia. Politik etis di Belanda. Ibu Bapak ada yang tahu politik etis? Tahun 1900-an tuh. Ada yang tahu? Belum pernah mendengar dari para orang tua kita terkait dengan politik etis? Jadi gini Bu Bapak, ini sekedar sekedar berbagi cerita lah ya, sekedar berbagi cerita. Jadi Bu Bapak, ketika Hindia Belanda, belum ada Indonesia ya, Hindia Belanda itu masih menjadi bagian dari pemerintahan kerajaan Belanda itu kan pertama kejahatan yang terorganisir itu VOC.
Jadi VOC itu seolah-olah Belanda membuat negara dalam negara. Kerajaan Belanda itu membuat negara dalam negara, dalam wilayahnya, yaitu ya VOC itu. Karena VOC itu punya angkatan perang tersendiri, ya, punya senjata gitu kan. Organisasi dagang tiba-tiba punya angkatan perang gitu. Itu ya, seperti itu. Nah, dan singkat cerita VOC hancur itu karena korupsi. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat satu narasi terkait dengan kenapa korupsi susah diberantas di Indonesia ini, di wilayah kita ini, ya apakah ada hubungan langsung atau tidak dengan tradisi VOC gitu ya, dengan tradisi penjajahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya silakan dicari jawabannya lebih lanjut. Bahwa pengaruh penjajahan masih melekat sampai dengan hari ini, kita masih rasakan betul. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, silakan ditolak. Tapi apa yang saya nyatakan ini berdasarkan fakta, ya, sumber-sumber yang tidak bisa ditolak. Ya, kenapa kemudian PNS menjadi masih menjadi impian bagi kebanyakan masyarakat atau angkatan kerja Indonesia? PNS itu ya, itu PNS, kemudian kenapa kerja di belakang meja itu dianggap lebih terhormat daripada kerja di lapangan? Itu kan semuanya itu warisan kolonial ya, atau ada genealoginya dari tradisi kolonial. Kenapa kemudian gelar itu menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sangat dipentingkan? Sementara kalau kita lihat hari ini, tren kita hari ini, gelar itu menjadi hampir menjadi meaningless, ya. Kemarin kan sempat viral kan, itu. Sekarang Microsoft aja kan sudah tidak melihat gelar. Oke, gelar masih dilihat, anggap saja itu persyaratan formal, tapi kan dites, ya, semua karyawan Microsoft itu atau siapapun yang melamar ke Microsoft, ditesnya adalah bukan dari gelar itu, tapi dari kemampuan untuk menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan yang akan dihadapinya. Dan yang dinyatakan lulus, sekalipun PSD-nya 2 misalkan, nggak punya keahlian yang dibutuhkan oleh Microsoft, ya mohon maaf, nggak bisa kan gitu. Itu seperti itu. Nah, oke. Kenapa saya harus menjelaskan atau harus menyinggung, harus mengungkap sedikit terkait dengan politik etis? Ibu Bapak, politik etis itu adalah protesnya masyarakat Belanda terhadap pemerintah kerajaan Belanda pada saat itu yang mengurus wilayah koloninya, wilayah jajahannya, ya, anggap saja demikian, itu dengan melanggar hak asasi manusia. Padahal kan penjajahannya sendiri udah melanggar hak asasi manusia. Iya, penjajahannya sendiri ya. Kan karena pada saat itu Ibu Bapak, mereka itu kan berdagang. Ya. Jadi kolonialisasi atau era kolonialisme dunia itu pencetusnya adalah perdagangan, pencetusnya adalah ekonomi itu. Gitu ya. Dan kita bisa lihat benang merahnya sampai dengan hari ini. Sekalipun negara-negara sudah merdeka, jebakan utang luar negeri yang hari ini bisa kita lihat, itu sisa-sisa kolonialisme, ya, sisa-sisa kolonialisme. Baru kemudian di tahun 2000 ini dengan konsep MDGs, baru kemudian di tahun 2000 ini, nah, semua negara yang ada di sini, ya, konsep desa buana itu, ya, konsep desa buana. Jadi desa buana ini tuh satu desa, ya. Jadi kalau Ibu Bapak mendengar istilah desa buana, wilayahnya mana sih desa buana tuh ini? Jadi kalau Indonesia ada di sini nih, kita ada di sini nih, nah, kita kemana nih? Ke India gitu ya. Kita di RT 1, India RT 10 lah, kayak gitu aja. Desa buana tuh kan gitu ya. Atau kita di RW 5 ya, di India RW 12 misalkan gitu. Terus ini mana Kanada ini RW 23 lah gitu. Itu seperti itu. Jadi batas-batas wilayah negara itu menjadi meaningless. Menjadi nyaris tak berarti kecuali hanya batas-batas administratif itu, ya. Tempo hari saya sering mencontohkan kebakaran di Sumatera kan asapnya sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia ya. Dan ke wilayah-wilayah lain, andai
andai memang kebakarannya cukup besar, kan seperti itu. Oke. Nah, jadi kembali ke politik etis itu, sedikit ingin saya sampaikan. Jadi politik etis itu adalah masyarakat Belanda, rakyat Belanda itu protes ke pemerintahannya. Oleh karena itu Ibu Bapak, mungkin di antara Ibu Bapak pernah mendengar istilah zaman norma. Padahal itu zaman Belanda. Saya mendengar langsung dari orang tua ya, dari ibu saya. Saya mendengar langsung dari ibu saya, karena kakek saya itu, ini saya sendiri nggak bisa ngeceknya ini ya, konon ya kepala stasiun Bandung zaman Belanda itu. Ceritanya begitu ya. Itu. Dan pensiun di usia 55. Jadi usia 55 itu dianggap usia puncak karir. Pensiun ya, pensiun dan berusia panjang alhamdulillah, sehingga masa pensiunnya bahkan jauh lebih panjang dibanding dengan masa kerjanya. Ya, cerita ini orang tua dari pihak ibu ya, cerita dari pihak bapak lain lagi itu. Dari pihak bapak. Jadi cerita dari pihak ibu itu, jadi kalau keluarga dari pihak ibu itu sekolah itu sampai SMA bahkan. Kalau sekarang itu SMA ya, apa? HIS mulo, di atas mulo itu apa? AMS, sampai AMS ya, itu sampai SMA. Dan itu betul-betul luar biasa itu ya. Ya. Jadi nggak ada nitip nilai. Ya, guru-guru zaman Belanda ya mungkin kalau apa dilihat dari sekarang sadis-sadis itu ya. Dan nggak boleh ada satu mata pelajaran yang merah, ya, yang nggak lulus. Ya itu satu mata pelajaran nggak lulus itu bisa semuanya nggak lulus, itu bisa nggak naik kelas itu. Dan yang nggak naik kelas itu cukup banyak. Dan itu tidak berlaku bagi pribumi saja, tidak, bagi orang Belanda. Jadi orang Belanda yang nggak naik kelas gitu ya, ini cerita ibu saya ya, itu biasa gitu kan. Jadi nah itu Ibu Bapak ya. Oleh karena itu Ibu Bapak, kenapa kemudian dunia akademik ya, dunia perguruan tinggi ya, dunia ilmu pengetahuan itu berlaku universal. Berlaku universal ya. Dari manapun, dari siapapun. Nah, nanti ujung-ujungnya saya lari ke review ya, ke review artikel. Kenapa harus direview itu? Ya, karena kebenaran ilmiah itu bukan merupakan monopoli seseorang. Makanya harus direview itu. Jadi kembali ke cerita pendidikan ya, pendidikan di zaman norma. Itu seperti itu. Ya. Jadi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan untuk kalangan tertentu pribumi itu dapat. Ya. Jadi benih-benih IPM, meskipun IPM itu dicetuskan oleh Mahbubul Haq tahun 80-an ya. Jadi benih-benih IPM itu sudah ada. Karena sebetulnya pembangunan ekonomi ya, itu sudah ada sejak kegiatan perekonomian terjadi. Nah, itu ya. Jadi zaman normal itu adalah zaman pra kemerdekaan, ketika pemerintah Hindia Belanda merubah kebijakan politik penjajahannya dari yang melanggar hak asasi manusia dahsyat itu menuju ke arah perbaikan, meskipun pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi ya, meskipun pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi. Nah, sayangnya, kalaulah boleh kita mengatakan sayangnya, kita tidak dijajah Inggris. Itu ya. Kalau kita dijajah Inggris, mungkin kita seperti Malaysia, seperti negara-negara persemakmuran itu. Jadi Ibu Bapak, ini saya cerita sisi tertentu dari politik kolonialisme itu. Jadi ketika kebijakan politik di wilayah-wilayah negara kolonial itu berdasarkan kepada fatwa-fatwa akademik, fatwa-fatwa akademisinya, fatwa-fatwa ilmuwannya, mungkin ya. Kenapa saya katakan mungkin? Karena tidak semua terjadi. Tetapi peluang itu sangat besar. Kenapa? Karena ada buktinya. Ya. Mungkin tidak akan separah itu. Dan mungkin ada orang yang menawarkan wilayahnya untuk dijajah oleh negara tertentu gitu kan. Asal atau selama prosesnya tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi penjajahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbaikan. Dalam bentuk perbaikan kehidupan.
Jadi negara ini baru dilepaskan setelah mereka berhasil melakukan self development, baru dilepas. Nah, ini mungkin di antara ibu bapak ada yang baru mendengar kok ada kuliahan, ada materi perkuliahan seperti ini. Ya itu dia. Saya sendiri kan asalnya nggak yakin ya, asalnya nggak yakin dengan apa yang saya ketahui itu. Tapi kemudian setelah saya lacak, kenapa? Jadi pintunya itu adalah zaman norma pra kemerdekaan. Kenapa disebut zaman norma? Jadi lagi-lagi ibu bapak mohon membiasakan diri berlatih menggunakan sudut pandang itu ya. Jadi minggu kemarin kan saya sudah sampaikan, kalau kita hanya terpaku pada satu sudut pandang ya gagallah kita kuliah di S3 itu. Itu ya. Jadi dari satu sudut pandang itu ternyata ada dan signifikan ya. Ya produknya siapa? Produknya Bung Karno. Produknya siapa? Produknya Bung Hatta. Soekarno Hatta itu produk politik etis. Kenapa ada pribumi Indonesia asli bisa sekolah sampai menjadi sarjana dan bahkan Bung Hatta kan kuliahnya di Belanda. Itu ya. Jadi itu fakta yang kita nggak bisa bantah, itu fakta yang kita nggak bisa bantah. Jadi kalau dilihat ke belakang proses pembangunan di sebuah wilayah itu, jadi ibu bapak mohon ekonomi pembangunan itu, jadi apalagi kalau kita gunakan konsep desa buana itu, jadi Bandung Cianjur itu sudah ekspor impor, ya Bandung Cianjur sudah ekspor impor. Ada yang dari Cianjur? Atau ada yang dari luar Bandung? Pak Yendi, dari mana Pak Yendi? Aslinya? Kutai, Prof. Ya? Kutai. Wah, berarti Kutai itu Kalimantan Tengah? Timur, Prof. Timur? Iya. Oke, jadi Kalimantan Timur, jadi antara Jawa Barat dengan Kalimantan Timur terjadi ekspor impor. Ya, Pak Yendi bayar SPP, nggak usah disebut sumbernya dari mana ya, nggak apa ini beasiswa misalkan gitu ya, nggak usah disebut. Yang jelas terjadi transmisi moneter dari Kalimantan Timur ke Jawa Barat, kan begitu ya. Nah ekonomi pembangunan itu melihat antar wilayah itu sebagai ekspor impor ya, sebagai ekspor impor. Jadi ekspor impor dalam satu wilayah desa buana itu ya. Nah berapa total Pak Yendi misalkan mengeluarkan biaya sehingga Pak Yendi sampai meraih doktor, anggap saja 150 juta misalkan gitu ya, kan pasca UIN Bandung itu paling murah sedunia, tapi kan nggak murahan, iya kan, gitu. Oke, nah dengan investasi 150 juta, Pak Yendi memiliki ilmu pengetahuan hasil kuliah di UIN Bandung, meskipun belum pernah luring, gitu ya. Itu dari ilmu itu kemudian Pak Yendi diharapkan berkarya, berkiprah, berkontribusi bagi pembangunan di Kutai, di Kalimantan Timur itu, sehingga nilai output yang diraih, yang dimunculkan, yang dihasilkan dari seorang warga Provinsi Kalimantan Timur yang bernama Yendi Zelvian, betul ya saya bacanya ya, saya takut salah bacanya, itu lebih dari situ. Atau kalaupun misalkan belum terrealisasi, tetapi Pak Yendi dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sudah mulai menanamkan benih-benih, sehingga baru kemudian di generasi berikutnya investasi sebesar 150 juta itu dirasakan hasilnya oleh generasi berikutnya. Nah, gitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, kemarin kan kita bicara kesehatan ya. Kemarin kita bicara kesehatan. Hari ini kita bicara pendidikan untuk IPM itu. Jadi sektor pendidikan, oke, mohon maaf, saya lebih memilih IPM itu dalam bentuk kesatuan unsur-unsur, tidak dalam hierarki. Jadi harus taraf hidup dulu, baru kemudian pendidikan, baru kesehatan, atau taraf hidup dulu, baru kesehatan, baru pendidikan,
atau pendidikan dulu, baru kesehatan, baru taraf hidup. Saya tidak menghierarkikan itu, tapi saya melihatnya dari satu unsur, dari satu kesatuan unsur, tiga unsur tadi itu. Jadi taraf hidup, pendidikan, kesehatan berada dalam satu unsur. Ntar, saya coba gambarkan konsepnya ya. Mana? Insert. Mana smart art tuh ini ya. Nah, ini nih. Ini ada warna nggak? Change color. Nah, inilah ya. Jadi PM ini taraf hidup, terus akses terhadap pendidikan, kemudian ini akses terhadap kesehatan. Nah, anggap saya demikian ya. Lain. Bapak ini Microsoft bikin ini tuh bukan tanpa arti ya. Nah, jadi warna itu kan membantu kita memahami fenomena. Oke, jadi saya tidak melihat ini dalam satu hierarki, tapi saya melihatnya dalam satu kesatuan unsur ya. Jadi unsurnya disatukan, inilah IPM kita, itu seperti itu. Nah, oke, jadi Ibu Bapak, sekalipun masa kita berada pada masa kolonial itu, ya, anggap saja misalkan ini itu mereka 1945 ya. Oke. Anggap saja kita merdeka di sinilah ya, di 45. Nah, berarti kalau kita sudah punya tren ke sini ya, yang ini kan pra kemerdekaan ya. Dan terutama untuk konteks Indonesia ini politik etis. Ya. Dan kita bisa lihat hasilnya, siapa produk politik etis? Itu Soekarno-Hatta. Ya, itu Soekarno-Hatta. Dan Bentar, biar enak ya, saya coba lacak dulu. Nah, oke. Nah. Iya, ini di Wikipedia ada zaman normal atau kadang dieja dengan bahasa Belanda normal, ya.
adalah satu periode dalam masa kolonialisme Belanda yang dianggap aman, tentram, dan sejahtera. Sebelum terjadinya kekacauan politik dan ekonomi berturut-turut sejak 1942. Ini Wikipedia ya sumbernya ya. Itu. Tuh, ini bahkan ada nih, menolak republik karena kangen zaman norma. Hidup di zaman norma. Itu ya. Ternyata ada ini. Ya, ini ternyata ada narasinya nih. Ya. Wih, luar biasa nih. Sejarah pendidikan guru di Indonesia dapat ditarik sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Ini zaman normal ya. Itu. Oke. Nah, oke. Bagi Hess, ini lebih relevan lagi. Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia melanjutkan dan masih banyak zaman kolonial. Ya, KUH pidana, KUH perdata, itu kan masih, ya kita kan itu warisan ya, itu warisan. Gitu. Nah, jadi itu Ibu Bapak ya, itu Ibu Bapak. Jadi sekalipun penjajahan itu adalah terkait dengan perampasan hak asasi manusia ya, tapi konsepnya lagi-lagi ini sudut pandang ya, ada konsep yang kita bisa memahaminya dari sudut pandang lain dan kita bisa lihat hasilnya. Jadi pertanyaannya, kenapa rakyat Belanda itu protes kepada pemerintahannya yang ternyata setelah diketahui mereka para ya pemerintah Hindia Belanda ya kan yang bertanggung jawab kan harusnya, yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemerintahannya itu melakukan pelanggaran hak asasi di daerah koloni itu, mengabaikan pendidikan, mengabaikan kesehatan, ya kemiskinan terjadi di mana-mana dan seterusnya itu. Oleh karena itu Ibu Bapak, banyak yang kemudian hari ini menjadi warisan budaya ya kehidupan beragama di zaman Belanda, apalagi kalau kita gunakan teorinya Smucker-Gronya ya. Jadi kan masalah ibadah itu menjadi diperbolehkan dan bahkan didukung. Yang nggak boleh itu kan politik. Sebab kalau politik kan yang diancam adalah berakhirnya kolonialisme. Itu ya kalau politik itu. Tapi kalau aspek budaya, kultural dan agama dimasukkan ke dalam aspek budaya, itu pernah pada zaman penjajahan itu mengalami masa-masa ini ya. Dianggap aman, tentram dan sejahtera. Nah, ini ya. Ini bukan saya yang nulis ya. Sini. Oke. Oke ya. Oke, saya rasa cukup itunya referensinya. Sekarang kita kembali ke sini. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak ketika kita melihat ini, kita abaikan atau saya loncat ya, bukan mengabaikan. Saya loncat. Ibu Bapak kalau mau membahasnya silahkan. Dari 45 sampai dengan 2000 ini ya. Kita loncat bahwa ini adalah masa di mana antara negara maju dan negara berkembang itu masih seperti minyak dengan air. Ya, masih seperti minyak dengan air, masih masing-masing fokus pada self interest itu. Ya, negara maju memberikan bantuan itu dulu. Ya, Jepang memberikan bantuan ke Indonesia. Ibu Bapak boleh lihat deh hari ini. Lihat, tengok di jalan raya. Tolong dilihatlah dalam 10 menit aja. Ada berapa merek kendaraan tuh? Ya. Kemudian lihat pabrik asalnya, pabrikannya di mana? Itu ya. Itu. Nah, Ibu Bapak, tolong lihat konsep Keiritsu. Ya, kenapa Jepang sekarang sampai mengalahkan? Sampai Ford saja. Ibu Bapak tahu ya, kendaraan mereknya Ford itu kan buatan Amerika itu, sempat menjadi kebanggaan. Sekarang kan milik apa? Milik Mazda. Mazda itu kan Jepang. Ya, itu. Ford itu milik Mazda, itu Jepang. Dan di Jepang itu ternyata konsep industrialisasinya adalah Keiritsu. Ibu Bapak silahkan, bagi yang mungkin bisa jalan-jalan ke Jepang ya, silahkan cek
Ketika Ibu Bapak jalan-jalan ke Jepang, tanya di mana pabrik Toyota, ada nggak? Di mana pabrik Honda, nggak ada. Nggak ada. Di Jepang nggak ada pabriknya. Ya, nggak ada itu. konsumen. Siapa yang mau ngerjain dan siapa Iya. konsumennya? Iya. Jadi produsennya jadi Bukan dari situ pintu masuknya. Mereka menggunakan konsep keiritsu. Kita Keibitsu. Keiritsu. Dia Keiritsu. nulisnya gini nih. Nulisnya gini ya. Keiritsu. Nulisnya gini nih. Keiritsu. Nah, gini ya. Keiritsu. Nulisnya gini. Jadi nggak ada itu pabriknya. Kenapa? Yang ada itu adalah industri rumah tangga. Siapa yang bikin baut? Siapa yang bikin mor? ya kan gitu. Perpatnya aja. Itu seperti itu. Ya. Nah, di kita industrialisasi di kita itu Gabung. urusan bahwa yang belinya juga Ini nggak berarti ada. mensejahterakan masyarakat. Jangankan produk Bu ya. Kan Pertama kan dikuasai oleh kapitalis, Pak. Iya. laju pertumbuhan penduduknya. Kan yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Halo. Bagus Jepang. Udah Society 5.0 dilakukan. Yang mengerjakan semua teknologi. Usahakan jangan ngalangin jalan, takut ini disuruh Bu pindahin. Eti, Bu Eti punten itu mic-nya Bu Eti dimatikan saja. Sorry. Iya, sorry. Oke. Ya, oke. Jadi Bu Bapak, bukan persoalan nggak ada konsumennya, bukan itu ya. Jepang itu jangan berbicara consumer products ya, consumer goods ya. Laju pertumbuhan penduduknya saja kan minus. Ya. Jadi yang pertama kali ditutup itu, ini kita bicara aspek pendidikan ya, itu TK. Ya, itu. Jadi yang pernah ke Jepang boleh cerita lah ya. Yang pernah ke Jepang boleh cerita. Yang pertama kali ditutup itu kan TK sekarang. Jadi ketika TK ditutup, maka sisi berikutnya adalah SD. Itu. Dan sekarang Jepang mengimpor manusia. Mengimpor sumber daya manusia. Ya, mengimpor sumber daya manusia itu sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2000-an itu ya, sejak tahun 2000-an. Jadi dipersilahkan, apalagi yang program-program beasiswa yang didanai oleh pemerintahan Jepang, itu para dokter yang sudah jadi itu ditawari kepindahan warga negara. Gitu ya, ditawari kepindahan warga negara. Ya, ini silakanlah kalau misalkan ada yang mau survei lanjutan silakan. Ya, saya dapat infonya dari termasuk juga ada beberapa teman sejawat ya, gitu. Ada beberapa teman sejawat yang dapat beasiswa dari pemerintah Jepang, itu sudah pendapatan bulanannya kalau dirupiahkan dapat 100 juta per bulan ya, gitu ya. Fasilitas pendidikan, fasilitas risetnya luar biasa gitu kan. Tapi ya karena mungkin yang bersangkutan lebih cinta Indonesia, kembalilah ke Indonesia dan tetap sebagai PNS dosen ya, sebagai PNS dosen, dan pendapatan bulanannya tahu sendirilah ya, seperti itu di Indonesia itu. Oke. Ya, jadi kita bicara konsep pendidikan hari ini. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, oke, di negara berkembang pendidikan itu masih lebih dipahami sebagai cost, sebagai biaya. Oke. Nah, ketika itu menjadi biaya, berarti kan beban. Ketika itu beban, berarti akuntansi publiknya itu apa? Berbanding negatif dengan pertumbuhan, ya kan? Ya enggak? Oke, hari ini kita menyekolahkan anak kita, ya. Kita menyekolahkan anak kita tuh, mulai yang TK ya, TK, SD, SMP, SMA. Tiap hari kan kita ngeluarkan uang kan? Kapan itu kembali?
Nah, itu kan pertanyaannya ya. Atau ibu bapak yang masih usia muda nih, masih usia muda, fresh graduate lah ya. Masih usia berapa? 27 ya, 27 sampai 30 lah itu. Masih masih disuplai, masih dibantu oleh orang tua. Kapan kembali? Nah, belum lagi konsep pendidikan yang tidak terlalu memenuhi standar link and match di negara developing countries itu. Sehingga ketika perguruan tinggi, anggap saja demikian, ya, menghasilkan lulusan, itu ada jeda waktu ya antara seseorang yang baru lulus dengan yang bersangkutan memperoleh pekerjaan, dan dari pekerjaan tetap resmi formal, dan dari pekerjaannya yang bersangkutan memperoleh penghasilan itu. Dan ketika itu, pada saat itulah baru bisa dilakukan perhitungan pengembalian. Jadi apa ya istilahnya, payback period lah ya. Istilah investasinya kan payback period itu, dari biaya yang sudah dikeluarkan sejak individu tersebut kuliah, sekolah, sejak SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah itu, jadi berbeda dengan negara-negara maju. Nah, nanti ibu bapak lulus dari sini, yang HES itu silahkan persiapan regulasinya, yang ES silakan persiapan kebijakannya. Ya, jadi saya kembali cerita Belanda nih, ya kemarin itu. Jadi ibu bapak, saya tidak survei, tapi saya dapat cerita ya dari apa yang terjadi. Ini cerita 2019 ya, cerita 2019 itu 3 bulan sebelum COVID itu. Jadi bagi siswa SMA yang mau masuk ke fakultas kedokteran, itu ada prasyarat yang tidak bisa digantikan. Apa? Yang bersangkutan, siswa SMA itu harus memiliki catatan pernah menjadi relawan kesehatan. Jadi calon-calon dokter, calon-calon mahasiswa kedokteran di Belanda, jika tidak memiliki catatan itu nggak bisa daftar. Jadi sudah sedemikian rupa terproyeksi sejak awal. Bagi calon para pembuat kebijakan ya, kelas ini, angkatan ini, alumni nanti kalau sudah jadi dokter, silahkanlah itu dibuat ya, silahkan dirancang sedemikian rupa agar negara kita di tahun-tahun kemudian itu menjadi lebih baik. Itu ya, silahkan itu. Ya berkacanya dari mana? Berkacanya dari negara maju. Finlandia, ya ada di bukunya Pak Zuhal itu, ya knowledge based management. Knowledge based management itu jadi memanage negara itu berdasarkan hasil-hasil riset, dan itu dilakukan 50 tahun sebelumnya. Aduh Pak Anton, kalau gitu saya nggak bisa menikmati hasilnya dong. Iya. Nah itu kan penyakit negara berkembang itu kan, saya ingin bicara sekarang, saya ingin nikmati hasilnya sekarang. Ya, itu di negara maju tidak begitu. Semua proses berkelanjutan. Gitu. Jadi ada komitmen kebangsaan yang disepakati ya, ada komitmen kebangsaan yang disepakati, dan kemudian komitmen itu mengikat seluruh kegiatan aktivitas warga negara. Oke ya, itu yang kemudian bisa kita bahas. Nah berikutnya masuklah di tahun 2000 ini. Nah di tahun 2000 ini nih Desa Buana yang asalnya Desa Buana ini, yang asalnya Desa Buana itu hanya sekedar konsep, ini sekarang sudah mulai dirasakan kepentingannya. Ya, sehingga batas-batas administrasi negara itu menjadi borderless, dan Desa Buana itu sekarang wujud menjadi menjadi wilayah konkret saja, ya itu. Dan hari ini para aktivis lingkungan itu kan sudah teriak-teriak, ada yang lebih berbahaya dari COVID, mencairnya kutub es, mencairnya gunung-gunung es di kutub utara dan di kutub selatan. Global warming. Oleh karena itu, ya lagi-lagi ya masuk ke kurikulum pendidikan dan lain sebagainya, meskipun kemudian mungkin lebih
lebih langsung to the action-nya ya, itu di wilayah aksi ya. Tapi kalau tidak dimunculkan kesadaran lingkungan hidup, itu tetap akan terjadi persoalan ya. Tidak akan, jadi recovery-nya itu sangat lambat dan jangan-jangan tidak terjadi recovery. Kenapa? Karena sumber daya alamnya habis. Sumber daya alamnya habis. Dan itu mulailah dibahas di MDGs. Ya, terkait dengan lingkungan hidup itu mulai dibahas di MDGs dan diperkuat. Jadi MDGs dari 2000 sampai dengan 2015 masuk, setelah 2015 masuk ke SDGs. Jadi kenapa ada SDGs? Kenapa M berubah menjadi S? M ini kan milenium ya. Kalau S ini sustainable. Nah, karena ini menggunakan S nih sustainable, maka disinilah aspek-aspek lingkungan hidup ya, aspek-aspek ekonomik and natural and environmental economics itu menjadi penting ya, menjadi penting. Itulah sebabnya yang S2-nya dari UIN Bandung, Ibu Bapak mungkin sempat dapat mata kuliah ekonomi sumber daya alam ya. Siapa yang pernah dapat nih? Angkatan 2019 itu ada yang dapat tuh. Dosennya itu Pak Sudirman ya, Pak Suryaman. Dosennya itu dosen kita, dosen saintek ya, dosen saintek, dosen dari Fakultas Saintek, Dr. Suryaman itu dosennya. Ya. Jadi berbicara ekonomi pembangunan itu tidak bisa dilepaskan dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ya. Waktu itu dibuka itu belum SDGs. Waktu mata kuliah itu disajikan di pasca kita itu belum SDGs, masih di MDGs. Nah sekarang 2015 SDGs. Saya nggak tahu mata kuliahnya masih ada atau hilang tuh, ya. Gitu. Kenapa? Karena persoalan di sini ini menjadi lebih. Jadi kalau ini kita geser ya, ini kita tarik lah ke sini. Nah, arrange back. Nah itu ya. Ini menjadi persoalan bersama. Ini menjadi persoalan bersama. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya sekarang silahkan buat perencanaan di bidang pendidikan. Ya, silahkan buat perencanaan di bidang pendidikan. Sama pentingnya juga dengan konsep pendidikan anti korupsi itu. Sama pentingnya dengan konsep pendidikan anti korupsi. Oke, ya. Jadi Bu Bapak, kemarin kita bicara kesehatan, sekarang kita bicara pendidikan. Yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang, di negara berkembang pendidikan masih masuk dalam aspek biaya. Pendidikan masih masuk dalam aspek beban. Orang yang sudah secara formal memiliki pendidikan tertentu harus melewati dulu leg antara apa yang dikuasainya, diketahuinya dengan penyerapan pasar tenaga kerja. Itu ya. Jadi kita gunakan konsepnya itu. Anton saya punya konsep lain apa? Pokoknya mencari ilmu itu wajib. Iya. Ya, iya kita tahu lah ya, dari kecil kita tahu thalabul ilmi paridotun gitu ya, mencari ilmu itu wajib. Nah sekarang kita tambah wawasan kita tambah sudut pandang kita dari aspek ekonomi pembangunan. Prodi yang ada sekarang ini di seluruh dunia, di semua negara itu ada, itu dibuka karena ada permintaan pasar ya, karena ilmunya dibutuhkan. Jadi pakailah hadis yang lain apa? Ilmun yuntafa'u bih. Gak cuma faridotun. Kalau faridotun titik, nah pertanyaan berikutnya bagaimana yuntafa'u bihnya? Gitu ya. Itu. Jadi buatlah narasi secara lebih komprehensif. Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban, ya. Tapi jangan lupa ya, berdasarkan sumber normatif yang sama sumbernya, ya, bahkan mungkin persoalan hadisnya, mustalah hadisnya itu jauh lebih sahih, apa? Yuntafa'u bih. Bagaimana kita bisa menghadirkan yuntafa'u bih itu? Buatlah link and match itu. Ya, buatlah link and match itu. Prodi yang dibuka, mata kuliah yang disajikan adalah mata kuliah yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini.
Oleh karena itu Ibu Bapak tiap semester, tiap tahun bagi yang dosen ya, kan pasti melewati proses evaluasi itu. Evaluasi kurikulum, peninjauan kurikulum dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun tidak jarang kita melihat mata kuliah itu disajikan karena memang permintaan dosennya. Nanti kalau mata kuliah ekonomi pembangunan nggak ada, saya ngajar apa? Kan gitu. Nah, kalau muncul pertanyaan seperti itu, ya berarti kita tidak melakukan sabatikal. Apa Pak Anton itu sabatikal? Itu dosen wajib memperbaharui pengetahuannya setelah yang bersangkutan melewati masa kerja 6 tahun. Sabat, ya, sabat itu 7, bahasa Ibrani itu, ya. Wajalna naumakum subata, diserap ke dalam bahasa Al-Quran, ya, sab'ah itu. Kenapa 7 itu menjadi persoalan? Karena Tuhan menciptakan alam raya dalam 6 hari dan di hari ke-7 Tuhan istirahat. Itu yang terdapat dalam Bible. Dalam Al-Quran, sumastawa alal ars. Gitu ya. Dalam Quran, sumastawa alal ars. Dalam Bible, kemudian Tuhan istirahat. Di hari ke-7. Tuhan saja istirahat di hari ke-7. Tuhan saja kemudian beristiwa alal ars. Masa dosen dari dulu bukunya itu aja terus. Pantes nggak maju-maju. Gitu ya. Makanya ada sabatikal. Sabatikal itu adalah proses memperbaharui pengetahuan dosen. Itu dosennya. Mahasiswanya harus lebih maju. Karena apa? Karena generasi mahasiswa jauh lebih familiar dengan produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ini generasi X. Zaman saya kuliah dulu nggak pakai sendal. Zaman saya SD dulu nggak pakai sendal. Sendal baru itu kan pada saat Lebaran. Jadi pada saat Lebaran itu baju yang baru itu, jadi beli baju seragam itu pada saat Lebaran ya. Siapa yang masih mengalami itu berarti sama dengan saya lah. Ya. Jadi pada saat Lebaran itu kita beli baju baru tuh, ya. Ternyata yang dibeli seragam. Jadi ada di bagian tertentu wilayah Indonesia yang pada saat Lebaran itu bajunya seragam. Seragam SD itu, saya dulu putih coklat. Ya, putih coklat itu. Kenapa? Ya seperti itu kan gitu ya. Itu beli baju Lebaran biar kepake sekolah, belilah seragam. Gitu. Nah kalau ibu bapak kan generasi kesininya tuh udah pastilah nggak lewat zaman SD-nya pakai sendal itu ya. Bahkan ada yang masih nyeker tuh SD itu ya, ada. Nah, ada ya. Nah, kesininya kan semakin baik dan seterusnya dan seterusnya. Oke, cukup lah ya. Jam 10 kan ada mata kuliah lain ya. Jam 10 ada mata kuliah lain. Ada pertanyaan? Silakan. Bertanya sedikit, Prof. Ya, banyak juga nggak apa-apa sampai jam 10. Baik, makasih Prof. Ini yang barusan membuka pikiran saya, Prof. Begini. Jadi kan dosen pun harus memperbarui ilmunya. Terkait dengan penulisan disertasi nih, Prof. Kalau kita kan jurnal sekarang kan referensi kalau bisa 10 tahun terakhir kan begitu. Munakosah pun pasti ketika saya menulis dari jurnal, sebagian dosen tuh masih berpikiran harus merujuk sumber asli. Seperti itu, Prof. Jadi kadang-kadang kan kita kalau misalkan ada aturan, misalkan di buku pedoman UIN, misalkan ya, misalkan menulis disertasi 70% dari jurnal bereputasi. Kalau gitu kan enak, Prof. Terutama kita yang Arab gundulnya rada kurang banget gitu, Prof. Mungkin kalau gitu kan kita tetap untuk penulisan ilmiah harus kebanyakan sekarang itu masih berpikiran harus merujuk misalkan penulis asli dan kita masih sumber-sumber yang lama begitu, Prof. Kalau penulisan jurnal sekarang kan ketika kita mau menulis jurnal, misalkan tesis kita mau dijurnalkan, kita harus merubah lagi referensinya ke jurnal-jurnal terbaru begitu mungkin, Prof. Mohon tambahan dan pencerahannya, Prof. Makasih, Prof. Hai. Makasih ya pertanyaannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkategorisasi mana data, mana sumber data, mana sumber analisis. Ya.
Jadi kalau yang kita teliti misalkan pemikiran hukum Islamnya Al-Ghazali yang wafat tahun 505, berarti kita harus merujuk Al-Ghazali yang wafat tahun 505 itu. Ya. Nah, sekarang gimana caranya? Andai kita menemukan edisi tahqiq terbaru, rujuklah itu. Edisi tahqiqnya tahun 2015, kan itu 5 tahun terakhir. Tapi kitab yang ditahqiqnya adalah kitab Ghazali. Andai nggak menemukan, kita malah menemukannya terbitan Darul Kutub tahun berapa? 905, saya punya tuh. Terbitan Darul Kutub 905 ya, 1905. Ada itu. Atau Mustafa Babi Al-Halabi itu ya. Al-Mustafa Al-Bab Al-Halabi itu, ya, Mustafa Babi Al-Halabi Isa Al-Babi Al-Halabi itu yang Timur Tengah awal-awal abad 20 itu. Saya banyak ya kitab-kitab saya yang masih edisi lama itu disimpan sebagai data. Nah, analisisnya gunakan yang terbaru. Jadi mensiasatinya begitu. Itu ya, mensiasatinya. Oke. Jadi terkait dengan disertasi selesai ya. Jadi ada kategorisasi rujukan. Makanya saya perkenalkan LaTeX itu LaTeX cukup mudah. Mengkategorisasi sumber itu, ya, saya perkenalkan LaTeX biar ibu bapak bisa lebih mudah melakukan kategorisasi sumber. Satu, yang kedua terkait dengan kewajiban publikasi, ibu bapak jangan lupa masing-masing jurnal punya format selingkungnya masing-masing, dan kita nggak bisa protes, itu aja. Satu-satunya cara berlatih mengikuti template. Itu ya. Jadi kenapa saya agak banyak bobot di literasi jurnal? Karena kalau kita lihat peraturan Permendiknas ya, atau Dikti tahun 2014 itu atau 2016, ibu bapak itu 20 SKS loh. Apa khusus artikel jurnal? Kalau kita melihat itu ya, tapi kalau 20 SKS khusus artikel jurnal, lantas mata kuliah yang lainnya gimana? Kan persoalannya di situ. Gitu. Makanya saya memilih format perkuliahan saya, pokok-pokok bahasan saya sampaikan, sumber-sumber bahan ajar saya sampaikan. Nah, kemudian kuliahlah seperti ini. Ya, kuliahlah seperti ini. Saya ceramah, setelah itu dihubung-hubungkan. Saya ceramah, setelah itu dihubung-hubungkan. Gitu Pak ya, oke. Jadi Siap. Oke. Jadi posisikan sumber-sumber lama sebagai sumber data. Nah, untuk sumber-sumber analisisnya cari yang terbaru dan buatlah kategorisasi daftar pustaka. Oke. Ya mau manual, Pak Anton manual lah, saya mau pusing, silahkan. Ya, silakan. Ada itu yang manual itu banyak ya. Yang manual itu banyak. Nah, biar sekali ngetik selesai, tadinya saya berpikir biar sekali ngetik selesai, gunakanlah LaTeX. Di LaTeX itu ada apa ya? Ada menu ya. Kita kita mengelompokkan daftar pustaka yang pertama kita adalah sumber data, jebret, sumber data ya. Ada misalkan berapa 10. Ghazali misalkan Ihya, Mustasfa, Al-Munqidh min ad-Dhalal, apa gitu ya, jebret 10. Udah itu Ghazali semua ya. Kemudian Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah berapa? 10. Ibnu Taimiyah 10. Kemudian dan seterusnya itu ada coding khusus di LaTeX itu untuk melakukan kategorisasi. Itu tadinya begitu. Tapi karena kelihatannya Ibu Bapak disibukkan juga oleh beban-beban makalah yang lain, ya sudah, selesaikan saja dulu kuliahnya. Ya, nanti kita bicara LaTeX-nya setelah ibu bapak beres, gitu ya. Kan di Januari nggak ada kuliah kan? Ya, Januari nggak ada kuliah, beres. Alih semester ibu bapak sudah berhak mengajukan proposal, ya sambil jalan. Gitu. Nah, terkait dengan publikasi jurnal, jadi gini ibu bapak, termasuk nanti malam saya minta ke kelas Mahkamah Agung, karena ke kelas ibu bapak kan saya sudah sampaikan ya,
tolong kepastian kewajiban publikasi itu seperti apa, ya. Dan silahkanlah dimusyawarahkan, bukan nego ya istilahnya ya, silahkanlah dimusyawarahkan. Jangan sampai nanti ada peraturan yang mengikat, yang bukan mengikat, yang membelenggu. Beda ya, mengikat dengan membelenggu itu beda. Mengikat itu bagus, tapi kalau membelenggu itu tidak bagus konotasinya. Yang membelenggu kita. Sehingga saya lebih menyarankan tidak perlulah dalam aturan itu eksplisit Scopus, eksplisit Sinta 2. Kenapa? Karena ngantri di Scopus dan Sinta 2 itu bisa setahun lebih. Proses reviewnya berdarah-darah. Ya. Jadi belum apa-apa kita udah stres duluan tuh. Tapi tekad ibu bapak untuk terbit di Scopus, tapi jangan sampai kejebak abal-abal ya, udah bayar hilang, udah bayar discontinue ya. Tekad kita untuk menghadirkan artikel kita di Scopus itu tekad yang harus kita lewati tanpa harus terikat oleh peraturan. Jadi meskipun pasca tidak mengeluarkan peraturan eksplisit Scopus atau Sinta 2, nanti kalau ibu bapak ketemu sama dokter lulusan UI, terus ibu bapak ditanya, jurnal Scopusnya kemarin terbit di mana sebelum promosi? Ceritalah, ya saya terbit di Springan. Kan begitu. Jangan sampai wah pasca UIN Bandung tidak mensyaratkan Scopus. Nah, lantas pertanyaannya ijazah ibu bapak itu diakui negara enggak? Kenapa? Karena di situ eksplisit. Ya. Di yang 2019 itu. Ya, lampirannya itu eksplisit. Itu. Jadi mohon diantisipasi itu. Ya. Mohon diantisipasi itu sehingga silakanlah kepala suku ya, kepala suku. Makanya saya tadi nanya apakah luring atau tidak ya. Karena yang kelas Mahkamah Agung hari ini luring. Hari ini luring. Kelas Mahkamah Agung hari ini luring dan bahkan sampai mungkin sampai jam 9 malam, dan jam terakhir itu saya. Itu ya, jam terakhir itu saya. Jadi mohon Ibu Bapak melihat aspek itu ya untuk marwah. Nah, itu ya, untuk marwah akademik kita semua. Oke? Waduh, sudah lewat. Yang mau masuk ke kelas berikutnya silakan aja masuk ya ke kelas berikutnya. Andai ada, nggak usah izin Pak, saya masuk, nggak usah, nyantai aja lah ya, nyantai. Nggak ada kuliah lagi Pak, tadi berhalangan dosennya. Oh ya sudah kalau begitu. Jadi begini Pak, jadi di pasca itu saya udah tanya minimal Sinta 2 gitu Prof. Terus nggak boleh harus jadi outdoor pertama, jadi nggak boleh barengan gitu. Jadi harus outdoor pertama minimal Sinta 2. Oke. Ada eksplisit? Ditulis? Nggak ada Prof. Itu dia. Jadi Sinta 2 aja gitu. Sinta 2. Peraturan itu Ibu Bapak, apalagi kita prodi hukum Islam ya, itu harus tertulis. Nah, jadi mohon dipahami itu. Atau jangan-jangan kenapa tidak ada peraturan tertulisnya? Jangan-jangan nanti ada mustasnayat dalam pelaksanaannya. Ya sudah, kalau dalam pelaksanaannya ada mustasnayat, is okay. Satu itu. Yang kedua, jadi kalau saya begini ya berpikirnya ya, peraturan itu dibuat untuk menghadirkan kebaikan. Kita sepakat, ya. Tapi jangan sampai nanti peraturan itu menjerat, membelenggu, istilah saya tadi itu ya, membelenggu kita, sehingga jangan sampai, kan pertanyaan kemarin di seminar itu, jadi ada mahasiswa S3 warga negara Indonesia yang tidak bisa lulus dari sekolahnya, dari perguruan tingginya, dari program S3 yang diikutinya, hanya persoalan Scopus. Ya, sudah 2 tahun, berarti kan argo tetap jalan, waktu terus berjalan. Ya. Dia cuma satu, tidak berhasil tembus di Scopus. Itu masalahnya. Ibu Bapak, jangankan Scopus, sekarang kita ke Sinta 2 saja ngantrinya itu 1 tahun. Itu masalahnya. Ke Sinta 2 saja kita ngantri 1 tahun. Tiba-tiba misalkan batas studi sudah di depan mata, terus bagaimana? Jangan sampai kemudian nanti si A dapat Sinta 2. Si B dapat Scopus, si C pakai jalan belakang, kan nggak benar.
ya. Jadi lebih baik eksplisitkan peraturan itu, ya, tidak harus membelenggu, tidak harus menjerat, tapi tetap mendorong kita untuk melakukan karya-karya ilmiah yang berkualitas, dan tetaplah berusaha untuk masuk ke Scopus sejak ibu bapak masih aktif kuliah. Itu, ya, itu kan pesan saya dari awal terkait dengan jurnal itu sebetulnya, ya, pesan saya dari awal terkait dengan jurnal itu. Jadi ada aspek substansi, nanti ada aspek gaul, sama-sama nih dokter nih, ada berapa? 35 orang dokter alumni UIN Bandung ketemu dengan 3 orang dokter alumni Gajah Mada misalkan gitu. Tiba-tiba ditanya kemarin Scopus terbit di mana, kita nggak bisa jawab kan, marwah kita hilang Pak Bu, ya. Tapi kita jangan sampai juga terjerat gitu. Oleh karena itu ya, mari kita hadirkan, ya. Dan contoh yang saya kemarin sampaikan itu, ada Scopus yang tak berbayar. Mana itu yang punya saya itu, yang punya kami itu ya, yang punya Pak Deden, punya Pak Ibu siapa cucu, Pak Yoyo, kemudian siapa lagi, Pak Aden ya, itu tak berbayar. Q1 tak berbayar, ya, reviewnya setahun setengah. Itu 6 kali bolak-balik tuh. Tapi kita ikuti saja, ya, kita ikuti, dan saya yakin ibu bapak bisa melakukan itu. Oke, Anda yang mau tetap ke Sinta 2, ya saya minta progresnya. Itu editor-in-chief udah pada nanya ke saya tuh, Pak Anton mana tulisannya, katanya mau kirim, rombongan Pak Anton mana, ya saya bilang saya nunggu revisi, belum pada datang juga gitu ya. Itu tanpa fait accompli, mohon diingat ya, tanpa fait accompli gitu Pak. Oke, cukup lah ya. Ya meskipun nggak ada kuliah cukup lah, kan saya harus masuk ke kelas lain. Bapak, saya pikir cukup ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Nasunallahu wa tumqarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.